Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divanisa Syafadriansyah. Di sini saya akan menerangkan tentang kriteria kepemimpinan dalam Islam menurut para ulama. Yang pertama, apa itu kepemimpinan dalam Islam? Pemimpin ideal dalam sejarah Islam itu, contohnya Nabi Muhammad SAW. Dan untuk menakar kepemimpinan yang ideal, Nabi Muhammad SAW menerapkan 3 dari 4 sifat wajib para nabi dan rasul, berupa sidik, artinya jujur, amanah, artinya dipercaya, fatonah, artinya cerdas, dan dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Jadi, seorang pemimpin itu diharuskan untuk jujur dalam melakukan tugasnya, jujur dalam segala perbuatannya, dan dia dapat amanah atau dapat dipercaya. Selanjutnya, seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang cerdas, dan seorang pemimpin juga mempunyai sifat yang tanggung jawab. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin yang baik. Ciri-ciri pemimpin yang baik yaitu memiliki visi dan orientasi masa depan. Jadi, seorang pemimpin memiliki visi jangka panjang untuk organisasi atau timnya. Mereka memiliki pandangan tentang di mana perusahaan harus berkembang dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada integritas dan etika. Pemimpin yang efektif bertindak dengan integritas dan kejujuran. Mereka mengikuti standar etika yang tinggi dan menjadi contoh bagi anggota timnya. Jadi seorang pemimpin yang baik itu mempunyai sifat atau memiliki etika yang baik terhadap sebagai contoh oleh bawahannya. Lalu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini dapat dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena dengan kemampuan komunikasi ini, kepemimpinan yang baik melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Pemimpin harus mampu mendengarkan dengan cermat dan menyampaikan pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang. Lalu kemampuan motivasi. Pemimpin juga harus mempunyai ciri-ciri untuk memiliki motivasi atau wawasan yang lebih. Jadi, seorang pemimpin ini dapat memotivasi anggota tim dengan memberikan dorongan, penghargaan, dan pengakuan. Mereka mampu mengidentifikasi apa yang mendorong setiap anggota tim dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan semangatnya. Dijelaskan pada Imam Bukhari dan Ibnu Umar, dijelaskan setiap hari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam memaknai sabda Rasulullah SAW tersebut, jelas bahwa setiap personal atau setiap orang dari kita adalah seorang pemimpin, dan pasti setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga dalam struktur kemasyarakatan, terdapat pemimpin dan kepemimpinan formal. Salah satu contohnya dimulai dari tingkat RT sampai pemimpin tertinggi. Mereka semua adalah pemimpin dan tentu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya. Pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Jadi, seorang pemimpin di sini itu sudah dijelaskan harus mempunyai sifat dan ilmu yang lebih terhadap kompetisi yang dilakukannya. Itu dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya pada hadis riwayat Muslim, di sini dijelaskan bahwa pemimpin harus bisa diterima atau acceptable, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Lalu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Maksud dari hadis di sini adalah pemimpin harus bisa menerima semua masukan dari bawahannya, karena sifat seorang pemimpin di sini adalah memimpin. Jadi dia
harus bisa menerima apapun kendala atau apapun yang terjadi dalam masa kepemimpinannya. Selanjutnya dijelaskan pada Abu Dawud dan Tirmizi dari Abu Maryam, Rasulullah SAW mengatakan setiap orang adalah pemimpin dan mereka akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Dalam hadis lain disebutkan juga, barang siapa yang diangkat Allah menjadi pemimpin bagi kaum muslim lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka atau menutupnya perhatian terhadap mereka dan kemiskinan mereka, Allah akan menutupi juga dirinya tanpa memenuhi kebutuhannya perhatian kepadanya dan kemiskinannya. Ini diriwayatkan dari Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Maryam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.